Kak Sherly. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Kak Sherly. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak atas penyertaan-Mu sampai sekarang Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai kebaktian. Semoga kebaktian ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ikuti gerakan kakak ya. Hari
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Engkau telah kumpulkan masing-masing anak-anak-Mu Tuhan untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tertib, untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan apa kata-kata Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Tetaplah Tuhan selalu menyertai mereka. Berkati juga ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Nah, hari ini waktunya mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, minggu lalu khotbah kita tentang apa ayo? Yang ada tentang burung merpatinya, yang ada tentang kartun-kartun, kemudian ada kapal-kapal, kemudian ada burung merpati yang terbang-terbang. Tentang apa? Alat, yes, alat informasi. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema lebih baik. Nah, jadi kita mau siapkan Alkitab kita. Semuanya udah punya Alkitab ya tentunya di rumah. Nah, kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-19 sampai 27. Kakak ulangin, Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-19 sampai 27. Nah, Keluaran itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Oke, kita buka sama-sama ya. Nah, masing-masing kita baca ayatnya, ikutin di rumah atau ikutin dalam hatinya juga boleh. Oke. Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 27. Ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pekerjaan suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ayat 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Ayat 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Ayat 25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat 26, mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan kepada mereka, kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Ayat yang terakhir, ayat 27, kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke
Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, kita udah baca ayat khotbah kita nih pada hari ini. Nah, tema kita tadi tentang apa? Lebih baik. Oke, semuanya pada pintar-pintar. Nah, kakak hari ini mau menceritakan firman Tuhan tentang Musa. Ada berapa huruf Musa? 4 huruf. M, kemudian U, S, A. Good job. Oke. Ada yang tahu nggak Musa itu siapa ya? Musa itu siapa ya? Temannya Hanaka? Oh bukan. Temannya Agika? Bukan juga ya. Jadi Musa itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Nah, jadi Musa ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Kok bisa Kak dia dipilih Tuhan? Iya, Tuhan suka dengan Musa. Mulai dari lahir, Musa udah dipilih Tuhan. Mulai dari kecil, Musa udah melewati berbagai kesulitan. Mulai dari dia hampir diculik Raja Firaun, kemudian dia harus membawa bangsa Israel selama 40 tahun untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, luar biasa Musa ini, makanya Musa dipilih oleh Tuhan. Nah, ini dia gambar Musa. Wah, Musanya kok udah tua Kak? Iya, kemarin-kemarin dia muda kok kayak kalian. Ikut sekolah minggu juga dia. Oke, kita mau lihat ya. Ceritanya selanjutnya gimana nih tentang si Musa? Nah, jadi ini dia. Musa ini adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, jadi bangsa Israel itu banyak sekali jumlahnya. Berapa jumlahnya Kak? Kalau kami sekelas ada 60 orang. Wow, ini lebih. Berapa jumlahnya? 600.000 orang. Nah, jadi si Musa inilah yang memimpin mereka semua. Nah, ini dia. Ini bangsa Israel. Mereka tinggalnya di Mesir. Mesir itu identik ya dengan yang namanya piramida. Nah, ini ya gambar piramidanya. Jadi bangsa Israel ini mereka hidupnya di Mesir. Nah, bangsa Israel ini merupakan bangsa yang penuh dengan perbudakan. Jadi Tuhan gak ingin anak-anaknya itu atau bangsa pilihannya itu menjadi budak atau orang yang disuruh-suruh. Kalian tahu bahwa Tuhan ingin semua anak-anaknya itu menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, jadi Tuhan mau pilih kita, mau tempatkan kita menjadi kepala, bukan ekor. Nah, jadi kalau di kelas nih ada yang ditunjuk jadi kepala, jadi ketua kelas, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ya aku nggak mau, aku nggak pede nih orangnya. Enggak ya, kita harus comfortable, harus percaya diri. Nah, jadi si Musa ini juga seperti itu. Aku nggak mungkin Tuhan jadi pemimpin. Dia bilang kayak gitu. Tapi Tuhan pilih tetap Musa menjadi pemimpin. You can do it Musa. Kamu bisa menjadi pemimpin. Nah, kemudian gimana Kak? Nah, ini dia bangsa Israel. Kak, kehidupan bangsa Israel itu gimana ya Kak? Kehidupan bangsa Israel itu sama kayak kita. Mereka ada yang bekerja, ada yang tidur-tiduran, ada juga yang lagi misalnya masak, ada juga yang sedang belajar, ada berbagai macam. Jadi dari bangsa Israel yang berbagai macam itu, Musa ini bingung mau gimana ya. Aku mau memimpin mereka 600.000 orang, kalau satu gak aku lihat kan gak bisa aku koordinir semua, kata Musa kayak gitu. Terus di sini, nah katanya apa? Di samping kesulitan yang banyak itu, perjalanan mereka bermasalah di antara umat Israel. Pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini berat katanya. Nah, jelas berat. Kenapa? Dari 600.000 orang cuman Musa yang memimpin, yang lainnya leha-leha. Ada yang kerja, ada yang tidur-tiduran. Nah, ini membuat Musa pekerjaannya jadi berat karena dia menanggung semuanya seorang diri. Nah, jadi ini katanya, ketika mertuanya, Kak, mertua itu apa Kak? Mertua itu adalah, ada yang tahu nggak mertua itu apa? Mertua itu adalah orang tuanya papa atau mama kita. Ada itik boleh, ada bulang boleh. Nah, itu namanya mertua. Jadi mertuanya Musa ini namanya Yitro. Siapa namanya? Yitro. Nah, jadi Yitro melihat Musa ini
ih kasihan kali Musa ini, gitu banyaknya bangsa Israel, kok cuman dia yang kelelahan. Dia kerjanya dari pagi hingga petang untuk memantau bangsa Israel. Dari pagi loh sampai petang. Kalau kita ada istirahat di kelas, ada break makan siang ya. Kalau si Musa nggak ada, dia malahan terus jalan untuk memantau bangsa Israel supaya mereka tidak lari dari jalurnya. Nah, jadi ketika Musa duduk dan melayani seorang diri kepada umatnya, Yitro melihat, katanya, Yitro melihat dari kejauhan, itu Musa, dia penuh dengan beban berat memantau bangsa Israel, katanya seperti itu ya. Nah, kemudian datanglah si Yitro. Musa, sini nakku, katanya, sini dulu. Bapak mau bicara, katanya. Papa mau bicara. Oke, duduklah Musa. Dia mau ngajak ngobrol, Musa. Jadi dia duduk bersama dengan Musa, kemudian dia ajak cerita. Musa, katanya, iya Pak, katanya, yang kamu lakukan itu tidak baik. Loh, kok nggak baik Kak? Iya, padahal dia kan nggak bikin salah. Iya, dia nggak bikin salah, tapi yang dia lakukan tidak baik. Kenapa? Nah, Yitro ngomong nih. Nah, apa kata Pak Yitro kepada Musa menantunya? Nah, katanya seperti ini. Musa, sebagai panutan atas bangsa Israel, kamu harus memilih orang-orang yang pintar, orang-orang yang cekatan, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, untuk menjadi pemimpin, lalu kau buatlah mereka ke dalam kelompok-kelompok, katanya. Ini dia. Nah, jadi setelah kau pilih mereka menjadi kelompok-kelompok, nah tadi jumlah bangsa Israel ada berapa? 600.000 orang. Nah, dari 600.000 orang itu, buatlah mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, kata Yitro. Tapi tetap Musa lah menjadi pemimpin utamanya, katanya seperti itu. Nah, jadi Yitro bilang sama Musa, Musa, kelompokkanlah mereka atas 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Jadi ada berapa kelompok itu? 4 kelompok. 100 orang, 1.000 orang, 50 orang, 100 orang, dan 10 orang. Nah, jadi mereka dikelompokkan. Nah, lalu dengan ciri-ciri yang bagaimana Kak yang bisa jadi pemimpin atas 1.000 orang, 500, 100, dan 50 orang ini bagaimana? Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama dan yang utama yaitu takut akan Tuhan. Dan kalau dia takut akan Tuhan, yang kedua apa? Dia dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga apa? Dia jujur. Jujur itu gimana sih? Kalau dibilang, nakku, ini nanti uangnya bagi 2 ya, untuk uang jajan abang sama adek. Iya Mak, tapi diambil dua-duanya untuk jajan sendiri, itu jujur nggak? No, tidak jujur, nggak boleh. Jadi nggak dipilih jadi pemimpin. Nah, jadi Tuhan mau pemimpin itu yang takut akan Tuhan, kemudian yang dapat dipercaya dan berkata jujur dan tidak suka hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau di sekolah adik-adik pernah nggak gini? Aduh, susah kali matematikaku, aku nggak ngerti kali-kali 9, aku nggak ngerti gimana itu ya. Nah, itu gunanya ada kerja kelompok. Bangsa Israel juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita kerja kelompok, aku nggak ngerti nih matematika, dia ngertinya bahasa Inggris, kita sharing. Nah, dengan sharing kita jadi bisa mengerjakan tugas kita dengan mudah. Nah, jadi lebih gampang kerjaannya. Kalau aku ngerti bahasa Inggris, aku ajarin dia bahasa Inggris. Kalau dia ngerti matematika, dia ajarin aku matematika. Nanti kita sama-sama pinter. Nah, itu dia. Nah, kemudian apa nih katanya? Sifat-sifat inilah yang diinginkan Tuhan, katanya. Jadi Yitro berpesan, jangan lupa ya. Nah, pilihlah mereka untuk mempermudah tugas-tugasmu Musa, katanya. Jadi kalau dengan itu pekerjaan Musa menjadi lebih mudah. Sama kayak halnya kepala sekolah nih. Dia nanya, halo
ada kelompok. Dengan kelompok kita akan mudah pekerjaannya. Pekerjaan kita juga semakin lebih baik. Nah, sampai di situ firman Tuhan hari ini. Nah, kakak ada perumpamaan nih. Nah, jadi di sini kakak ada siapkan beras putih dan merah. Kita bisa lihat sama-sama ya. Di sini ada beras putih dan beras merah. Di sini ada beras putih dan beras merah. Nah, kemudian di sini kakak ada kertas juga. Nah, kakak mau buat sesuatu nih. Kita ibaratkan yang beras putih ini dia punya tadi apa katanya? Takut akan Tuhan. Ini yang botol pertama ya. Kemudian yang kedua dia apa? Berkata jujur. Terus yang ketiga dia dapat dipercaya. Nah, yang keempat ini yang warna merah dia suka berbohong. Kemudian dia suka memfitnah. Kemudian dia tidak berjiwa pemimpin. Dia penakut. Nah, kakak mau gabungkan ini semua. Kita tuang sama-sama ya. Ini botol yang pertama. 1, 2, 3. Nah, ini yang merahnya. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Kemudian kita aduk-aduk. Kita satuin. Nah, kakak mau ambil sedikit nih. Terus kakak letakin di lingkaran yang ini. Oke. Kemudian kakak ambil sedikit lagi ya. Kakak letakin ke lingkaran yang kedua. Wah. Nah, kakak ambil satu lagi yang terakhir. Kakak letakin di lingkaran yang ketiga. Wah. Ada keluarga, teman sekolah, dan tetangga. Wah. Apa maksudnya, Kak? Nah, jadi sifat-sifat kita yang baik dan sifat-sifat kita yang buruk itu ada aja sih di keluarga, di teman sekolah, dan di tetangga. Nah, untuk itu kita harus menjadi pribadi yang seperti beras putih. Tidak sama bercampur dengan beras yang merah. Kita harus menjadi yang lebih baik di lingkungan keluarga, teman sekolah, dan tetangga. Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat Tuhan dan firman Tuhan yang bisa kami dapatkan di hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan anak-anak Tuhan untuk selalu di dalam pimpinan tangan Tuhan, menjadi yang lebih baik, menjadi pemimpin, menjadi leader atas kehidupan kami Tuhan, baik di keluarga, di kehidupan sekolah, maupun di kehidupan bermasyarakat. Pimpin kami Tuhan, anak-anak-Mu menjadi kepala dan bukan ekor, karena kami percaya janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay, waktunya kita kreativitas. Ketemu lagi sama Kak Sela. Kita di kreativitas kali ini akan membuat family finger puppet. Kak, kok family finger puppet? Artinya boneka jari. Oke. Nah, pada kegiatan kali ini yang perlu kita siapkan yaitu di sini kita membutuhkan kertas HVS. Oke, kemudian ada lem kertas. Terus ada spidol. Ada pulpen atau pensil juga boleh ya. Kemudian ada gunting yang aman untuk anak-anak. Kalau misalnya nggak bisa, boleh dibantu mama dan papanya di rumah ya. Nah, di sini kakak juga ada kertas origami. Boleh pilih yang warnanya rainbow. Nah, ini biar lebih lucu gitu ya. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita kerjakan di sini, kita ambil dulu kertas HVS-nya. 1 lembar aja. Di sini Kak Sela punya HVS. Nah, jadi adik-adik buat dulu gambar family-nya. Kalau member family-nya ada 5, kita bisa bikin 5 member family. Kalau member family-nya ada 4, boleh 4. Nah, jadi yang pertama kita bikin adalah lingkaran. Kak Sela mau bikin member family-nya ada 5. Nah, jadi kakak mau bikin lingkarannya sebanyak 5 ya adik-adik.
1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, lingkarannya udah jadi nih. Nah, lingkarannya udah jadi. Terus ngapain lagi, Kak? Nah, setelah lingkarannya udah jadi, kita bisa bikin. Misalnya, papanya rambutnya nih gimana nih? Nah, kalau mama Kak Sela rambutnya pendek, Kak Sela mau bikin rambutnya pendek. Nah, dan seterusnya. Nah, kita bisa bikin gambarnya jadi seperti ini. Nah, setelah jadi gambarnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, kita gunting. Nah, kita gunting satu persatu membentuk pola yang sudah kita buat tadi. Nah, kita gunting ya adik-adik. Mengikuti pola secara perlahan-lahan. Mengikuti pola yang sudah ada. Oke, nah ini dia polanya contohnya ya. Sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai, kita letakin dulu semua gambar-gambar family kita. Kemudian kita ambil kertas origaminya. Kak Sela punya banyak nih. Ada warna apa aja? Ada orange, hijau, merah, kuning, dan biru. Nah, terus kertasnya ini kita gunting 3 kali 3 cm. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini ya adik-adik. Oke. Nah, setelah jadi, kita ambil satu. Nah, setelah ini kita sesuaikan dengan ukuran jari kita masing-masing. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, terus kita ambil lemnya. Kita rekatkan. Ini seperti ini. Ujungnya aja. Pelan-pelan aja biar tangannya nggak kotor. Ya. Terus kita satuin. Nah, ini udah sesuai dengan ukuran jari ya. Nah, kalau udah sesuai dengan ukuran jari, terus kita ambil yang tadi family membernya, terus kita tempel lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi satu. Udah selesai belum? Belum family dong namanya kalau masih satu orang. Nah, kita buat sampai 5. Oke, kita bikin ya. Nah, ini dia. Ini tadi papanya. Oke, ini mamanya ya, yang rambutnya pendek. Oke, terus Kak Sela mau bikin yang pakai pita. Yang pakai pita kakaknya, ya. Kemudian Kak Sela mau bikin adiknya rambutnya cepat. Oke. Dan adiknya satu lagi pakai pita. Nah, udah jadi family belum? Udah. Tapi ada yang lupa. Tadi ada big words kita. Apa big words kita sesuai tema hari ini? Lebih baik. Nah, kita ambil satu kertas kosong lagi di sini. Terus kita tulis. Tulisannya apa Kak Sela? Lebih baik bersama Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Kita tulis ya. Kita tulis. Nah, kemudian kita lengketkan lem. Kita ambil lemnya sedikit saja. Oke, terus kita tempelkan di sini. Nah, jadi dong big words kita hari ini apa? Lebih baik bersama Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kreativitas kita hari ini difoto, kemudian diupload di Instagram yang ada di bawah ini, atau dikirim ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Nah, jangan lupa foto yang sekeren mungkin, buat yang seindah mungkin, dan diupload di Instagram atau kirim ke WhatsApp. So, jadi jangan lupa ya, kita harus lebih baik bersama Tuhan Yesus. Nah, ada papa, mama, kakak, abang, dan adik. Oke, sampai jumpa di minggu depan. See you. Nah, gimana firman Tuhan tadi? Pastinya luar biasa dong, ya kan Kak? Pastinya dong Kak. Masih ingat nggak tadi tentang apa? Apa yuk adik-adik? Menjadi lebih baik. Pokoknya siapa ya? Siapa ya? Musa. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu kita, Mata Tuhan Melihat. Berdiri ya. Diikuti gerakannya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan.
tugasnya sudah adik lihat kan? Jangan lupa ya difoto dan diupload ke Instagram di bawah ini dan nomor di bawah ini adik-adik. Dan yang akan membuatnya akan mendapatkan hadiah. Pastinya seru banget ya Kak kalau ikut acara ini. Seru Kak. Nah sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Buka ya kitabnya. Kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Wah, gampang banget ya ayat hafalannya. Banget lah. Sekarang kita mau masuk ke persembahan. Nah, disiapkannya adik-adik persembahannya dan mari kita bernyanyi si pembuluh persembahan tak. Tapi jangan lupa kita ada ayat harian, bener sekali. Nah, jangan lupa dicatat dan dibaca, kemudian dibuat seindah mungkin. Nanti di akhir tahun kita akan ambil the winner. Nah, jadi siapa yang paling lengkap dan yang paling indah akan dapat hadiah. Oke. Untuk menutup ibadah kita kali ini, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ikutin Kak Sela di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengarkan menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami menjadi pemimpin di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan dalam menghadapi COVID-19. Tuhan yang memberkati, berikan kami imunitas dan daya tahan tubuh yang kuat Tuhan. Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah dan aktivitas kami. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami yang telah membimbing dan membesarkan kami. Tuhan tambahkan rezeki dan kesehatan kepada kedua orang tua kami, kepada pemimpin bangsa kami, kepada pemimpin gereja kami. Tuhan yang memberkati Bapa. Begitu juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini kami tidak bisa bersama di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya hati dan pikiran kami tetap kami arahkan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tumbuh kembang adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu GBKP Setiabudi Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan yang memberkati Bapa, Tuhan yang bantu mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Ampunkan kami Bapa, biar tidak terhalang berkat dan belas kasihan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita satukan hati kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.